Shalom semuanya. Udah bisa dimulai nih, Bang? Oke. Shalom semuanya. Selamat malam. Malam ini kita akan mengadakan ibadah kita seperti biasa yang dilakukan setiap hari Kamis. Sebelum itu, izinkan yang melayani untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Caca Sembiring sebagai moderator, Bang Bri Sutajulu sebagai pembicara. Shalom Bang. Shalom Bang Bri. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pretty good, semua karena Tuhan Yesus yang baik. Kalian juga sehat-sehat ya, amin. Amin. Dan karena worship leader kita berhalangan untuk mengambil bagian pada malam hari ini, digantikan dengan Bang Lazarus Sinaga. Selamat malam Bang. Shalom Bang Lazarus. Shalom, selamat malam Kak Caca. Shalom. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita membuka dulu dengan doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih buat setiap berkat, anugerah, kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami dari pagi hari sampai malam hari ini ya Bapa. Ya Bapa, malam hari ini kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkatilah ibadah kami ini, supaya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapa. Ya Bapa, apapun masalah dan gangguan di dalam ibadah kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa. Ampuni dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja, supaya tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, pada malam hari ini, kita akan memulai ibadah kita yang bertemakan Waves Upon Waves of Grace, yang diambil dari Yohanes 1 ayat 16 sampai dengan 17. Sebelum itu, kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang dibawakan oleh Bang Lazarus Sinaga. Bang Lazarus, dipersilahkan Bang. Ya, terima kasih Kak Caca. Apakah ada suara saya? Ada Bang, ada. Mari kita angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita di malam hari ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang Kau besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oke, sebelum sebelum kita mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu lagu penyembahan yang dibawakan oleh Bang Raja Rusinaga. Silakan Bang. Satu pujian kembali untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita untuk berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan kembali. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Bila yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
dan hatiku bersuka karenamu, dan hati bersuka karenamu. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami renungkan setiap waktu terus. Biar manis kau dengar, hidup kami biar manis kau dengar. Atau engkau lihat kehidupan kami Tuhan. Kehidupan ini kepada Yesus. Hati yang melimpah dengan rasa syukur. Sebagaimana nama komunitas kami itu bersyukur senantiasa. Biar kami punya nilai-nilai yang nilai-nilai kerajaan. Di mana hati kami melimpah dengan rasa syukur. Ada begitu banyak alasan kami bersyukur sebab Tuhan baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan momen ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lain pun bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus yang luar biasa, yang percaya sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom Nani Holongan. Tuhan Yesus baik. Amin. Shalom. Shalom. Senang sekali ketemu di tanggal 27. Ini sehari sebelum hari terakhir ya, di bulan Februari. Tuhan baik atas setiap kita. Amin. Amin. Jadi bulan-bulan ini sebenarnya bulan yang spesial buat sebagian khususnya anak-anak muda ya. Karena memang bulan yang dikenal sebagai bulan kasih sayang, tapi biarlah kita juga sama-sama terus mengalami bahwa setiap hari sebetulnya adalah kasih sayang Tuhan bagi setiap kita. Thank you buat kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama, dimanapun kita berada, pastikan frekuensi kita adalah Kristus FM. Amin. Kristus FM, jadi kita sama-sama punya fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama, mari kita buka kitab kita. Mari kita buka kitab kita. Kita buka sama-sama Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Waves upon waves of grace. Tadi saya minta tolong sama Maruli untuk kirim video. Jadi minta tolong nanti kepada siapapun teman-teman yang ada di sini yang dikirimkan videonya, boleh ditayangkan pas nanti diminta ya. Thank you sebelumnya. Oke, kita baca sama-sama yuk. Tapi saya rindu siapa ya? Marta. Marta, boleh bacain buat kita dari Yohanes pasal 1 ini? Marta Saragi. Yohanes berapa bang tadi? Lupa. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Bentar ya bang. Oke. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Di sini lagi hujan deras, semoga sinyal tetap lancar ya. Tadi pas kirim videonya agak lama ke Maruli nyampe-nya. Tapi saya pakai provider yang berbeda untuk Telegram yang satu lagi. Semoga lancar sih, sejauh ini sih sinyal bagus. Amin lah, tetap bagus lah ya. Amin. Yuk, silakan Marta. Ya, Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Begini bunyi firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Oke, amin. Puji Tuhan. Thank you. Ini ayat yang bagus sekali sebetulnya dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 ini ya. Aku mau bersaksi sebentar. Begini.
Ada satu orang, hamba Tuhan, mungkin beberapa ada yang kenal ini ya. Mungkin Marta pernah dengar kali, namanya Yusuf Roni. Ada yang pernah tahu Yusuf Roni? Benar. Sikloni. Ya. Yusuf Roni. Nah, Yusuf Roni adalah seorang pendeta yang sebelum dia bertobat, dia punya misi itu begini. Aku pengen baca Alkitab. Dan rasanya aku pengen temukan kesalahan. Dan nanti kalau sudah ketemu, wah, aku habisin, aku debat itu namanya orang-orang Kristen. Kira-kira gitu. Jadi dia punya niat jahat, niat yang buruk lah kira-kira begitu. Saya percaya inilah makanya firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 28 salah satunya bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bahkan dia bisa mengubah, di ayat yang lain dikatakan mengubah kutuk menjadi berkat. Dia bisa turn bad things into good things. Dia bisa mengubah hal buruk, di situasi yang buruk menjadi ujung-ujungnya ada kebaikan. Amin. Di Alkitab Perjanjian Lama bahkan ada seorang yang mencoba untuk mengutuk-kutuki orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengubah perkataan kutuknya menjadi kata-kata berkat buat orang Israel. Amin. Nah, itu sebabnya jadi waktu dia merencanakan begini, apa yang terjadi? Teman-teman, pas dia baca nih kan, Kejadian. Nggak dapat apa-apa. Keluaran, belum, biasa aja. Kemudian Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai di kitab Maliaki. Belum juga. Belum ya, kira-kira belum afdol banget dia rasa. Nah, sampailah dia pembacaan di Matius, Markus, Lukas. Nah, terakhir di Yohanes ini. Pas di kitab Yohanes ini, kalau nggak salah, kalau memang ada yang simak, saya pernah sampaikan, tapi memang kebenaran seperti ini nggak cukup cuma sekali menyampaikan. Ada sesuatu yang baik di dalamnya ya, dengarkan dengan baik. Jadi pas dia baca kitab Yohanes ini, ayat 1 sampai 18 dulu perikopnya, firman yang telah menjadi manusia, apa yang terjadi? Ternyata dia mengalami metanoia. Apa itu metanoia? Pertobatan. Amin. Dia hanya baca Alkitab ini, yang tujuan awalnya untuk yang buruk, malah dia jadi bertobat. Bukan karena dia melihat, dia ngalamin perjumpaan ilahi dengan Tuhan dalam mimpi penglihatan. Enggak, dari firman, hanya dari baca Alkitab. Amin. Waktu dia baca, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Sampai ayat 14, 15, 16, 17, dan 18. Itu sebabnya saya senang banget ketika mendengar ada beberapa komunitas termasuk Persyukur Senantiasa, ada kegiatan atau ada kegerakan untuk baca Alkitab. Ayo lanjutkan itu. Dan belajar untuk melihat Yesus di dalamnya. Ada orang-orang yang membaca itu untuk punya maksud yang tidak baik, tapi lihat, ini kesaksian bukan hanya dari dia doang. Ada beberapa orang juga yang kurang lebih begini, hanya melihat through Bible, melihat Yesus dalam Alkitab, dia mengalami pembaruan pertobatan. Amin. Mario, aku ajak kita, termasuk aku juga secara pribadi, sama-sama kita, mari kasih respect buat Alkitab kita. Amin. Hari-hari ini aku juga tergerak buat baik di anak-anak ya, anak-anak sekolah minggu maupun juga anak-anak muda, juga ada juga di apa namanya next gen yang berikutnya lagi, yang lain lagi, untuk kegerakan tentang janji Tuhan khususnya. Ya kurang lebih sama lah dengan pembacaan kita, tapi kita lebih fokus tentang explore janji-janji Tuhan. Nah, aku rindu 2025 nih, 2025. Ayo sama-sama explore janji-janji Tuhan. Melihat, terbelalak mata rohani kita untuk melihat. Mata melihat, telinga dengar. Hati itu nanggap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan atas kita. Amin. Amin. Mungkin beberapa di antara kita sering dengar ini, sering baca ini. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Kasih karunia demi kasih karunia. Tapi paham nggak kira-kira maksudnya seperti apa? Bahkan dikatakan begini 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Yang satu diberikan melalui Musa atau oleh Musa, tapi yang satu harus datang. Lihat, ini ada dua bagian yang berbeda. Yang satu harus diberikan doang melalui Musa, perantaraan. Betul? Bisa aja Tuhan bilang, udah, jadilah engkau selamat. Orang Tuhan bilang begini, jadilah langit, maka langit jadi, jadilah matahari, bulan, dan bintang, langsung jadi kok. Kenapa nggak Tuhan tinggal ngomong aja dan manusia langsung selamat? Karena engkau dan aku begitu berharga. Amin. Dan karena memang dia sudah nubuatkan dalam firman-Nya juga.
Dia perlu datang, dia sebetulnya bisa aja melalui perantaranya, dia kasih sama kita, tapi dia datang sendiri, dia mengosongkan dirinya, turun dari surganya, mengambil rupa seorang hamba untuk mati bagi kita. Kasih karunia dan kebenaran tidak dapat dipisahkan, karena itu satu pribadi. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekarang saya ingin coba kita lihat ya tampilan videonya. Sudah nyampe belum ya dari Maruli tadi? Udah nyampe videonya tentang yang ombak. Ah, tolong ditampilkan, tolong di play ya. Yang tentang ombak-ombak di laut atau di danau. Kita Kelihatan? lihat ya. Nah, ini dia kelihatan. Nah, oke. Ada suaranya nggak? Nah, teman-teman bisa lihat ya, perhatikan. Gak apa-apa, nanti putar lagi berulang-ulang. Perhatikan, tuh. Lihat. Lihat ini. Oke. Dari satu gelombang yang yang ke daratan, kemudian ada gelombang yang baru lagi datang. Ketika gelombang yang satu sudah datang, gelombang yang baru datang lagi dan datang lagi dan datang lagi. Aku bacain ya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini. Gak apa-apa sedikit bahasa Inggris ya, sedikit aja. Dibilang begini, makanya and of his fullness, ya, and of his fullness we have all received grace for grace. Dalam terjemahan Amplified bilang gini, for out of his fullness, dari kepenuhannya, kelimpahannya, we have all received, supplied one grace after another, and spiritual blessing upon spiritual blessing, and even a favor upon favor, and gift upon gift. Artinya gini, dari penuhannya Tuhan, itu Tuhan begitu penuh banget. Amin. Dia begitu full banget dengan persediaan hal-hal yang baik. Tadi kalau kita perhatikan yang video tadi ya, itu kan ada ombak ya. Anggap sumber ombak itu dari pusatnya, dan itu terus mengalir. Tak, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Oke? Nah, ketika satu anugerah satu ombak anugerah dipakai, anugerah yang baru nyusul di belakangnya datang sama kita. Amin. Sampai sini paham ya? Kemudian waktu anugerah yang satu lagi dipakai, digunakan, anugerah yang baru di belakangnya nyusul lagi sama kita. Bang, aku hari-hari susah banget untuk mengampuni. Dengar baik, ketika kamu pakai, memandang kepada Yesus, Yesus yang penuh anugerah, Yesus yang sudah mengampunimu. Amin. Kamu terima anugerah daripada Tuhan itu. Ingat, anugerah kalau terjemahkan dalam bahasa sederhana atau kasih karunia, itu salah satunya adalah selain pribadi Tuhan Yesus. Itu adalah kemampuan ilahi. Katakan bersamaku atau bersama saya, kemampuan ilahi. Amin. Kemampuan ilahi. Jadi dari kepenuhannya kau terima kemampuan ilahi demi kemampuan ilahi. Saat ada WL yang sudah tugaskan tapi ternyata nggak bisa karena mungkin dia ada tugas dan lain hal, ada anugerah, ada kemampuan ilahi yang diberikan sama our chief, our leader here, Bang Lazarus Sinaga, kemudian dia bisa menjadi worship leader misalnya. Saat anugerah yang satu dipakai untuk hal itu, anugerah yang baru datang lagi dari Tuhan. Engkau pakai untuk mengampuni, anugerah yang baru datang lagi. Engkau pakai untuk bersabar. Engkau anugerah yang baru datang lagi. Engkau pakai untuk melepaskan pengampunan. Engkau pakai anugerah yang satu lagi, datang lagi. Engkau pakai untuk bekerja dan berkarya. Ada amin. Ada amin. Dari kepenuhannya, terimalah kasih karunia demi kasih karunia. Terima itu teman-teman, terima itu. Amin. Terima itu. Beberapa tahun lalu aku ada terima share dari beberapa dari anak muda gitu ya, Bang, aku begini segala macam, aku begini. Beberapa dari mereka yang share itu rata-rata pasti tentang masalahnya, problemnya semua. Nah, aku mau ingatkan teman-teman begini. Jangan terlalu besarkan masalah. Masalah boleh ada, tapi campur tangan ilahi atau Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada itu. Amin. Daripada engkau memperkatakan kekhawatiranmu, masalahmu, perkatakan janji Tuhan, perkatakan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Amin. Masalah itu biasa. Ada waktunya untuk kadaluarsa. Ingat itu. Masalah itu biasa, ada masa kadaluarsa. Amin. Tapi yang menyertai kita lebih dahsyat. Dan dari kepenuhannya, kita terima kasih karunia demi kasih karunia. Dan kasih karunia itu tidak kadaluarsa. Setidaknya bagi kita sampai nanti waktunya. Amin. Karena itu pribadi Tuhan Yesus. Jadi terima itu. Jadi untuk masalah yang besar, kita butuh Tuhan yang besar. Masalah kecil sekalipun, kita tetap butuh Tuhan yang besar. Amin. Nah, kita lihat sesuatu ya. Ada sesuatu dalam bagian ini. Perhatikan sebentar.
siapa ya? Putri Ram. Putri. Putri, where are you? Boleh bacain buat kita dari Matius pasal 6 ayat 31. Sampai berapa, Pak? Putri. Shalom Putri. Iya, shalom Pak Pendeta. Jangan Kak Bris atau Bang Bris. Oke, silakan boleh dibacakan Matius 6 ayat 31. Iya, 31. Sampai Matius 6 31 aja dulu. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Ya, perhatikan ya. Ini mungkin sudah berkali-kali kita baca, tapi dapatkan sesuatu. Kadang kalau baca Alkitab berhenti sejenak, ada sesuatu di sana. Perhatikan ya, dibilang begini. Karena itu janganlah khawatir dan berkata. Nah ini hati-hati perkataan di tengah masalahmu. Oke, janganlah kamu khawatir dan berkata. Kekhawatiranmu kamu katakan, masalahmu kamu katakan, problemmu, tantanganmu yang melulu kamu katakan. Seakan-akan itu lebih besar daripada janji Tuhan dan yang menyertaimu siapa itu. Amin. Ada banyak orang oleh karena perkataannya justru mengalami masalah yang lebih besar lagi. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, mengatakan berulang-ulang, memakan buahnya. Dalam nama Yesus ditolak, ditutup pintu yang gak baik atas setiap kita. Terbuka hanya pintu-pintu yang baik. Amin. Tapi perhatikan di sini. Janganlah, jangan kamu khawatir dan berkata. Jangan kamu khawatir dan bilang begini. Jadi apa dong? Jadi gimana dong? Jadi ya seperti itu. Jangan hanya memperkatakan masalahnya. Tapi perkatakan juga, oke, masalahnya begini Tuhan, kalian percaya, pasti ada jalan keluar. Kalian percaya bahwa pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa. Engkau pasti akan memberikan jalan keluar. Engkau pasti memberikan kekuatan, hikmat, dan tuntunan. Dalam nama Yesus, percaya katakan, amin. Amin ya. Amin. Oh bang, aku udah usia sekian, tapi aku masih gini. Memang dasar aku nggak laku. Daripada ngomongin kamu nggak laku, kenapa nggak bilang begini? Aku percaya. Kuriosnya Tuhan, waktunya Tuhan pasti akan dinyatakan. Momentumnya Tuhan akan dinyatakan atasku. Pun aku tidak melihat sekarang, tapi Tuhan akan nyatakan. Begitu. Jangan hanya katakan masalahnya. Amin. Waktu Tuhan Yesus memberikan 5 roti 2 ikan, masalah kenyataannya adalah 5 roti dan 2 ikan gak bisa kasih makan 5.000 orang. Itu kenyataan, bukan kebenaran. Mana yang lebih tinggi, kebenaran atau kenyataan? Kebenaran. Kenyataan tetap kenyataan, tidak mengubah. Tapi kebenaran sanggup mengubah kenyataan. Kebenarannya adalah yang menyertai kita siapa, dengan siapa kita berjalan, kepada siapa kita berharap. Sekalipun hanya 5 roti 2 ikan, kenyataannya. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus mengucap syukur pada Bapa yang bilang, terima kasih Bapa karena Engkau mendengarkan aku. Dan singkat cerita, multiplikasi terjadi. 5.000 orang dikasihkan, bahkan masih ada lebihnya. Amin. 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 That's it. Ketika ngadapin sesuatu, sadar bahwa lihat judulnya yang ibadah kita adalah waves upon waves of grace. Ada kasih karunia mengalir gelombang. Waves itu gelombang, ombak. Habis satu gelombang, ada gelombang yang baru, ada ombak yang baru. Seperti kitab Yesaya katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak akan pernah kering. Seperti gelombang yang terus menerus mengalir. Kalau engkau memperhatikan damai sejahteramu, amin. Bahkan kasih, kenapa damai sejahtera ada? Karena damai sejahtera itu bagian dari kasih karunia Tuhan. Itu anugerah Tuhan akan selalu tersedia. Itu seperti gelombang ombak yang tidak berhenti berkesudahan mengalir atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus baik banget. Dia baik banget kok. Jadi teman-teman, apapun yang kamu alami hari-hari ini, sekalipun situasinya tidak baik-baik saja, tidak enak misalnya, percayalah, karena kau disertai oleh Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Percayalah, percaya dulu sebelum melihat. Amin. Daripada memperkatakan masalahmu, lebih baik perkatakan janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Dikatakan begini, perhatikan. Saya bacakan ya, dari Yesaya 48 ayat 18, janji Tuhan dikatakan begini. Sekiranya kau memperhatikan perintah-perintahku, teman-teman dari komunitas bersyukur
senantiasa. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai, akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu dia, gelombang, waves upon waves, gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Kebahagiaanmu, damai sejahteramu. Nah, kerajaan Allah salah satunya bicara tentang apa? Damai sejahtera. Ada 3 hal perjanjian lama, perjanjian baru katakan. Sukacita oleh Roh Kudus, kebenaran, dan damai sejahtera. Itu hal kerajaan Allah. Amin. Maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Hal-hal baik akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tidak akan berhenti. Waves upon waves. Terima itu. Amin. Aku mau saksikan ada seorang muda, dia ngadepin masalah yang sulit sekali sebetulnya dalam hidupnya, dalam keluarganya. Baru-baru ini, dia ngalamin pergolakan batin, internal dan eksternal. Dikatain, difitnah, diomongin yang gak baik. Tahu nggak? Kita itu gampang sekali rentan dan rapuh, bukan karena orang jauh, tapi karena orang dekat. Waktu dia dikatain begitu, dia ngalamin ketidakenakan seperti itu. Hanya ada 2 pilihan. Dia kembali ngata-ngatai orang itu, dia ngutukin orang itu, dia sumpah serapain, dia maki-maki orang itu, atau tinggal tenang dan percaya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar apa yang jadi tuntunannya. Dengar dia kasih tuntunan apa. Dengar dia tuntun pribadimu. Kamu mau jawab apa? Kamu mau jawab ya atau enggak? Kalau kamu bilang, nggak usah Tuhan, aku udah marah, nggak suka berkata begitu. Wah, yang ada masalah makin kemana-mana merajalela. Di saat ketika situasi tidak enak terjadi, gesekan terjadi, satu orang seenggaknya harus mengangkat dalam pribadi Kristus. Dia sharekan tentang hal itu, dia memilih untuk tinggal tenang dan percaya, memandang sama Tuhan, dan bilang begini, karuniamu ya Tuhan, anugerahmu ya Tuhan, kasih karuniamu mengalir, anugerahmu mengalir. Dia pandang Yesus. Waktu dia pandang sama Yesus, malah masalahnya tetap ada. Tapi waktu dia pandang Yesus, kekuatan mengalir, anugerah mengalir, ada hikmat mengalir. Oh, dia lain prosesnya, menit demi menit, jam demi jam. Dia lalu rasanya nggak enak sekali. Nano pikiran berkecamuk. Karena itu menentukan untuk masa depan. Dan apa yang terjadi ketika dia bisa melalui itu? Dia bilang begini, ini semua. Dalam doa bilang, Tuhan, kalau aku bisa melalui ini kasih karunia, ini anugerah. Bukan karena kuatku. Dan saya ingat dibilang begini, the battle is the Lord's, di tangan Tuhan pertempuran. Aku terima anugerahmu Tuhan untuk kuat. Aku terima anugerahmu Tuhan, aku pakai untuk mengampuni. Aku terima anugerahmu Tuhan untuk sabar. Aku terima anugerahmu Tuhan untuk bertobat juga, pembaruan. Karena mungkin dia mengalami koreksi juga dalam prosesnya. Amin. Amin, teman-teman. Amin ya. Kita lihat ya. Nah, dari tadi pembacaan kita yang di Matius 6, kita lihat, kita akan saksikan lewat tayangan video yang kedua ini. Boleh disiapin video yang kedua? Teman-teman boleh siapkan hati atau siapkan diri kita untuk sama-sama lihat tayangannya, biar terberkati lewat apa yang disampaikan. Nah, video kedua ini adalah tentang penelitian. Bisa digedein nggak sih? Oh, ini pribadi ya. Ya, masing-masing bisa klik layarnya, tap ya 2 kali supaya jadi gede. Boleh digedein nggak layarnya? Suaranya. Oh, nggak kedengeran, nggak kayak di Zoom ya. Oke, nggak apa-apa lah ya, diperhatikan aja dulu. Nah, dia dibikin percobaan kepada 3 wadah. Kemudian di gelas kedua, dikasih ucapan-ucapan toksik, sumpah serapah gitu-gitu ya. Yang ketiga, nggak diapa-apain, dicuekin aja. Gitu. Loh, lanjut dong. Udah ya, sampai di situ doang ya? Iya Bang, Kayaknya sampai ada. situ. Walah, kenapa sampai situ doang ya? Coba sekali lagi. Coba putar lagi, sekali lagi. Oke, sambil aku jelasin ya. Coba diputar sekali lagi videonya. Makanya tadi kita bahas dari Matius pasal 6, daripada memperkatakan tentang masalahnya dulu, perkatakan lebih baik janji Tuhan. Oke, ini dia. Ada seorang riset, kemudian dia buat dalam 3 wadah ya. Gelas pertama, kedua, ketiga. Kemudian gelas yang pertama itu diisinya sama tiga-tiganya, tapi yang ada tiga perlakuan berbeda. Yang pertama diisi terus dikatain hal yang baik, mulai berfermentasi, hasilnya baik, aroma menyenangkan dan kuat.
Nah, yang satu lagi dikata-katain, oh kamu beras nggak, beras tak tahu diuntung, kamu beras sialan, kira-kira gitulah gambarannya. Beras, oh ucapan-ucapan yang nggak bagus lah, toksik lah. Akhirnya membusuk dia. Yang diabaikan membusuk juga sama. Pokoknya hasil dari gelas kedua dan ketiga itu nggak bagus. Beda banget. Dan ini dilakukan selama kurang lebih sebulan. Oke? Nah, kita belajar apa dari hal ini? Dengar baik. Ucapanmu, ya, ucapanmu itu seperti energi. Ingat, di dalammu ada pribadi Roh Kudus, ada Tuhan, gitu. Ada pribadi Tuhan sebetulnya. Dan sehingga perkataanmu itu punya bobot yang kalau kamu nggak hati-hati, bisa jadi bumerang buat kamu pribadi. Itu sebabnya pilih-pilih perkataan. Itu sebabnya jaga hati dan pikiranmu. Kalau hatimu benar, hatimu baik, perbenaran yang baik juga akan keluar dari bibir dan mulutmu. Tapi kalau hatimu nggak kamu jaga dan kamu biarkan uh, intimidasi yang jahat atau pikiran-pikiran benar-benar yang jahat itu yang menguasai, yang terjadi adalah hatimu pahit dan yang nggak baik, dan kamu nggak jaga hati, kamu nggak lepaskan pengampunan misalnya, yang ada perkataanmu juga bisa jadi pahit. Ada orang-orang yang tanpa disadari dia mengutuki dirinya sendiri. Jangan, tidak ada di tempat di sini ya, di komunitas ini. Amin. Kita adalah orang-orang dipanggil menjadi berkat karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak berkat. Yang percaya katakan amin. Ya, Amin. amin. Aku berdoa teman-teman, dimanapun kamu berada, terimalah waves upon waves of grace ini. Anugerah demi anugerah seperti gelombang yang tak berhenti berkesudahan ini. Ingat, pakai itu. Kenapa saya bilang pakai itu? Ada orang yang menerima anugerah Tuhan tapi dia nggak percaya dan dia tidak mau terima. Udah nggak. Nggak ada anugerah Tuhan, nggak. Udah, ya emang nggak ada solusinya. Udah, solusinya aku akhir hidupku aja lah. Dia nggak percaya. Apa yang terjadi? Dia ngambil keputusan yang salah dan dia pilih untuk suicide. Akhirnya dia bunuh diri. Itu hal yang nggak baik. Amin. Jangan besarkan masalah, teman-teman. Aku nggak tahu teman-teman sedang alami apa hari-hari ini, tapi aku berdoa. Ya, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa apapun yang sedang terjadi atas hidupmu hari-hari ini, pandang sama Yesus. Lihat dia. Lihat dia. Mana dia itu begini. Lihat ya. Dulu saya rindu Harry. Ada Harry Sanjaya. Harry atau Leo. Ada Harry atau Leo. Tadi yang cewek, yang princess Putri Sion itu lancar semuanya. Pasti tanya itu ada jawab semua. Sekarang yang cowok kita tes ya. Harry, Leo. Kalau masih di bumi, tolong pendengarkan suaranya. Haleluya. Wah, udah di Firdaus pintu keberapa ini? Langit keberapa ini? Jeffrey, ada Jeffrey? Sitohang? Or Brian, maybe? Jeffrey? Halo, Pak. Ya, Pak. Oke, Jeffrey, boleh bacakan 2 Korintus 3:18? Thank you, Jeffrey. Apa tadi, Pak? 2 Korintus 3:18, ayat terakhir ya. 2 Korintus 3:18. Mari kita baca sama-sama. Dibantu sama Jeffrey duluan ya. 2 Corinthians 2 Korintus 3 ayat 18. Sudah? Sebentar, Pak. Oke. Dua Korintus 3:18. Korintus 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan Amin. karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka Iya. kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Amin. Tahu nggak, dalam terjemahan yang lain kira-kira bahasanya gini, semakin lu mandang dia, Yesus Tuhan, semakin lu diubahkan seperti dia. Kamu adalah apa yang kamu lihat, kamu adalah apa yang kamu adalah apa yang kamu pandang gitu. Dalam terjemahannya kayak bilang nih, bahasanya being transformed, kamu semakin ditransformasikan, diubahkan seperti dia. Kamu akan makin memantulkan kecemburuannya dia. Amin. Contoh, kamu lagi gak sabar nih ceritanya. Wah, gak sabar sama dia. Kamu pandang Yesus. Apakah dia sabar? Amin. Dia Yesus yang sabar, dia murah hati. Waktu kamu pandang Yesus di Alkitab, dia yang sabar. Kamu juga diubahkan seperti Yesus, yang juga sabar kepada yang lain. Amin. Waktu kamu sedang sakit, kamu lihat Yesus. Apakah dia sakit-sakitan? Tidak. Pandang dia dalam Alkitab. Lihat dia Yesus yang sehat, yang sembuh, yang pulih, berkeliling sambil bahkan berbuat baik. Amin. Maka perkatakan sendirimu, aku pun juga, sebagaimana Kristus ada dalamku, aku juga menerima anugerah untuk sehat dalam nama Yesus. Seperti Kristus, aku juga sehat dalam nama Yesus. Pandang dia. Lihat dia. Amin. Apakah kamu sedang mengumpulkan hari-hari ini mungkin tentang hal kesetiaan atau hal rasanya malas? Aduh, pengen ngapain tapi rasanya malas. Lihat Yesus. Apakah dia malas?
Pernahkah ayat kita mencatat bahwa dia malas? Lihat, dia selalu berkeliling berbuat baik. Dia selalu berkarya untuk kebaikan kita, bekerja mendatangkan kebaikan kita. Kamu juga akan diubahkan, bergairah untuk hal yang baik. Dari kepenuhan yang kau terima, kasih karunia demi kasih karunia untuk berbagai aspek dalam hidup. Amin. Amin. Baik untuk keluarga juga. Ingatkan kepada mereka, kepada keluarga kita. Ada anugerah dari Tuhan tersedia. Pakai itu, percaya dulu. Terima itu. Aplikasikan itu. Dan kau akan melihat, lebih dari yang kau doakan, Tuhan akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin, 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 puji Tuhan. Ada satu lagu yang begitu merema, boleh tampilkan layar di layar nggak ya, biar kita nyanyikan sama-sama. Judul lagunya adalah apa namanya? Ini dia, Tuhan baik, anugerah Tuhan baik. Ya, kita mau nyanyikan pujian ini sama-sama. Tuhan, sungguh ku bersyukur kau menyertai hidupku selama ini. Aku ada hari ini, ya begitu ya. Tuhan baik. Kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan, itu judulnya, indahnya kasih Tuhan. Boleh satu orang mungkin tampilkan di layar, kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Thank you Jesus. Bisa? Tuhan, sungguh ku bersyukur kau menyertai hidupku. Bapa, thank you ya. Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Di tempat kita masing-masing, mari kita nyanyikan bagian ref dari pujian ini sama-sama katakan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Dari awal sekali lagi, dengan pujiannya sama-sama katakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari sama-sama serukan bagian refnya teman-teman. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami berlewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi habis hujan. Katakan sekali lagi, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi
sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan, bersamamu kami lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami bisa, kalau kami mampu, itu semua karena Tuhan. Kalau kami bisa lewati sampai jelang akhir dari Februari Tuhan, menuju di bulan Maret 2025, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bersama dengan teman-teman bersyukur santai hati, kami sungguh bersyukur, sungguh melimpah rasa terima kasih. Yang menyertai kami lebih dahsyat, lebih banyak, lebih powerful. Engkau limpahkan waves upon waves upon waves of grace. Kami terima kelimpahan, anugerah demi anugerah seperti gelombang demi gelombang yang tak berhenti berkesudahan mengalir dalam hidup kami. Kami mau percaya itu, kami mau terima itu, kami mau pakai itu. Kami percaya waktu kami pakai anugerah itu berkarya. Anugerah yang baru datang menguatkan kami. Ketika kami pakai anugerah itu, kasih karunia itu, kasih karunia yang baru datang untuk kami belajar, untuk kami tuntunan dalam hidup kami, untuk kami sehat, untuk kami bangkit, untuk hal-hal yang baik. Tersedia anugerah demi anugerah daripada Tuhan. Kami terima itu, kami percaya itu dalam nama Tuhan Yesus. Indahlah kasih Tuhan dalam hidup kami. Aku berdoa, Engkau memberkati Tuhan, Caca, Juliana Meta, Marta Saragi, Bang Sinaga, Jeffrey Sitohang diberkati, biar mereka terima anugerah demi anugerah untuk hal-hal yang baik. Putri Raja Sumerham, juga Nurani Hirisanjaya diberkati, Brian, Anzanita Munan, Cece, Clara, Ain, juga Leo, Nina, dan Laus, berkati Tuhan. Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur atas keindahan anugerah-Mu, terpujilah Tuhan yang sayang sama kami. Yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan.